Shalom students, how are you today? Hari ini bertemu lagi bersama dengan Sir Rocky Jendata membawakan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Anastasia. Sebelum kita belajar, mari kita lebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena kasih anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami menggunakan waktu yang Engkau berikan Tuhan untuk kami belajar. Ajar dan bimbing kami ya Roh Kudus agar kami dapat memahami, mengerti materi pembelajaran kami ini. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami. Pulihkan bumi kami. Ya Tuhan, betapa kami susah hari ini dengan situasi saat ini, yaitu virus corona. Bapa, pulihkan bangsa kami. Pulihkan bumi kami. Agar kami dapat menjalani kehidupan ini tanpa ada rasa takut. Dan kami dapat Tuhan bersama-sama kembali belajar di sekolah. Bertemu dengan teman-teman kami. Bertemu dengan guru-guru kami. Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema pembelajaran kita hari ini adalah keluarga pusat utama pendidikan. Dasar atau bahan Alkitab kita adalah Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Anak-anak Sar, untuk mempelajari pelajaran kita ini, kamu harus selalu mempersiapkan Alkitab kamu. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat menghayati peran keluarga dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kamu dapat memahami pengertian pendidikan. Kamu dapat merumuskan hakikat keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Kamu dapat mengidentifikasi peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Kamu dapat menemukan pesan moral dari kisah hidup Timotius. Dan yang terakhir, kamu dapat mengkritisi peran keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Mari kita dengarkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan.
Telah kita dengarkan bersama-sama lagu yang telah kita dengar. Berikan pendapat kamu, apa makna lagu yang telah kamu dengar tadi. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengejarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang telah saya bacakan. Anak-anak Ser, bagian ini sering kali disebut sebagai Sema. Dalam bahasa Ibrani, Shama. Artinya mendengar. Bagian ini sangat dikenal orang Yahudi pada zaman Yesus karena diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi yang saleh dan secara tetap dalam kebaktian di sinagoge. Sema ini merupakan pernyataan terbaik tentang kodrat monoteistis Allah. Pernyataan ini diikuti dengan perintah ganda kepada bangsa Israel. Apa itu? Yang pertama, untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ayat 5 sampai 6. Dan untuk mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka. Ayat 7 sampai 9. Pertama kita bahas kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan haruslah dengan sikap yang sungguh-sungguh. Tuhan menuntut umat Israel agar memiliki integritas diri. Artinya ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. 2. Hal mengajar anak-anak. Ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Hal mengajar kepada anak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan sadar atau tidak disadari. Anak-anak sering memperhatikan tingkah laku orang tua yang kemudian dijadikan teladan. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai pendidik sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Anak-anak Ser, melalui pembelajaran ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasanya orang tua adalah orang yang pertama menjadi guru kita, yang memberikan teladan hidup kepada kita. Bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Jadi, orang tua itu tugasnya selain menafkahi anak-anaknya,
juga mengajari anak-anaknya. Ya, baik dalam bidang pendidikan sains maupun juga dalam pendidikan agama. Anak-anak share, contohlah, ikutilah teladan yang telah diberikan oleh ayah dan ibumu. Anak yang menghargai dan menghormati orang tuanya, firman Tuhan berkata bahwasanya hidupnya akan mendapatkan berkat dan umur yang panjang. Anak-anak share, ada tugas yang share berikan untuk anak-anak share. Apa tugasnya share? Nggak banyak. Kemukakan pendapat kamu, apa pesan yang terdapat dalam kitab Ulangan 6 ya, ayat 4 sampai 9. Share ulangi. Kemukakan pendapat kamu, apa pesan yang terdapat dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ini saja tugas yang boleh share berikan kepada anak-anak share. Share harap untuk anak-anak share kerjakan dan kirim segera melalui WA pribadi share. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.